Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada hari ini, hari Jumat, kita bisa melaksanakan sholat Jumat bersama-sama. Alhamdulillah, anur yang mulia. Salawat dan salam selamat tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan kita sebagai umatnya yang senantiasa setia sampai akhir zaman. Mengawali khutbah singkat pada kesempatan ini, sebagaimana biasa hati berwasiat kepada diri saya dan kepada seluruh jamaah, marilah kita senantiasa tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi segala larangan. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk judul khutbah kali ini saya akan membawakan 3 amalan yang baik. Bumi yang kita tempati adalah planet yang selalu berputar, ada siang dan ada malam. Roda kehidupan dunia juga tidak pernah berhenti, kadang naik dan kadang turun. Ada suka dan ada duka, ada senyum dan ada tangis. Kadang-kala dipuji, tetapi pada suatu saat kita dicaci. Jangan harapkan ada keabadian dalam perjalanan hidup. Oleh sebab itu, agar tidak terombang-ambing dan tetap tegar dalam menghadapi segala kemungkinan tantangan hidup, kita harus memiliki pegangan dan amalan dalam hidup. 3 amalan baik tersebut adalah istiqomah, istiqoroh, dan istighfar yang kita singkat 3S. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah istiqomah, yaitu
kokoh dalam akidah dan konsisten dalam beribadah. Begitu pentingnya istiqomah ini sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada seorang seperti dalam hadis tersebut. Dari Sufyan bin Abdullah berkata, aku telah berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku pesan dalam Islam sehingga aku tidak perlu bertanya kepada orang lain selain engkau. Nabi menjawab, katakanlah, aku telah beriman kepada Allah, kemudian beristiqomah. Hadis riwayat Muslim. Orang yang istiqomah selalu kokoh dalam akidah dan tidak goyang kemana-mana. Dalam menghadapi tantangan hidup, sekalipun dihadapkan pada persoalan hidup, ibadah tidak ikut kantong kering ataupun tebal, tetap memperhatikan halal haram. Dikaji, dipuji, sujud pantang berhenti. Sekalipun dia memiliki fasilitas kenikmatan, dia tidak tergoda melakukan kemaksiatan. Orang seperti itulah yang dipuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Fussilat ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbana Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surat Fussilat ayat 30. Yang kedua, istighfar. Selalu mohon petunjuk Allah dalam setiap langkah dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan. Setiap orang mempunyai kebebasan untuk berbicara dan melakukan suatu keputusan. Akan tetapi menurut Islam tidak ada kebebasan yang tanpa batas, dan batas-batas tersebut adalah aturan-aturan agama. Maka seorang muslim yang benar selalu berpikir berkali-kali sebelum melakukan tindakan atau mengucapkan sebuah ucapan, serta ia selalu mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang bijak berkata, "Think today and speak tomorrow." Berpikirlah hari ini dan berbicaralah esok. Kalau ucapan itu tidak baik, apalagi sampai menyakitkan orang lain, maka tahanlah. Jangan diucapkan, sekalipun menahan ucapan tersebut terasa sakit. Tapi jika ucapan itu benar dan baik, maka katakanlah. Jangan ditahan, sebab tidak kita menjadi lemah untuk bisa meneriakkan kebenaran dan keadilan, serta melakukan amal ma'ruf nahi munkar. Mengenai kebebasan ini, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad untuk memberikan rambu-rambu kehidupan. Beliau bersabda, "Jika telah datang kepadaku dan berkata, hai Muhammad, hiduplah sesukamu, tapi sesungguhnya engkau suatu saat akan mati. Cintailah apa yang engkau sukai, tapi engkau suatu saat pasti berpisah. Dan juga lakukan apa yang engkau inginkan, sesungguhnya semuanya ada balasannya." Hadis riwayat Baihaqi dan Jami. Hadirin yang dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi ini semakin penting untuk diresapi ketika akhir-akhir ini dengan dalih kebebasan
Banyak orang berbicara tanpa logika dan data yang benar dan bertindak setidaknya tanpa mengindahkan etika agama. Para pakar barangkali untuk saat ini lebih bijaksana untuk banyak mendengar daripada berbicara, yang kadang-kadang justru membingungkan masyarakat. Kita bermasyarakat istiqoroh adalah segala langkah kita agar kita benar-benar bertindak secara benar dan tidak menimbulkan kekecewaan di kemudian hari. Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak akan rugi orang yang beristiqoroh, tidak akan kecewa orang yang bermusyawarah, dan tidak akan miskin orang yang hidupnya hemat. Hadis riwayat At-Tabrani dari Anas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah istighfar, yaitu selalu berintrospeksi diri dan mohon ampun kepada Allah Rabbul Izzah. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, baik sebagai individu maupun kesalahan sebagai sebuah bangsa. Setiap kesalahan dan dosa itu sebenarnya penyakit yang merusak kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus diobati. Tidak sedikit persoalan besar yang kita hadapi akhir-akhir ini yang diakibatkan kesalahan kita sendiri. Saatnya kita introspeksi masa lalu, memohon ampun kepada Allah, melakukan koreksi untuk menyongsong masa depan yang lebih cerah dengan penuh keriduan Allah. Dalam persoalan ekonomi, jika rizki Allah tidak sampai kepada kita disebabkan karena kemalasan kita, maka yang diobati adalah sifat malas itu. Kita tidak boleh menjadi umat pemalas. Malas adalah sebagian dari musuh kita. Jika kesulitan ekonomi tersebut karena kita kurang bisa melakukan terobosan-terobosan yang produktif, maka kreativitas dan etos kerja umat yang harus kita tumbuhkan. Akan tetapi ada kalanya kehidupan sosial ekonomi sebuah bangsa mengalami kesulitan. Kesulitan itu disebabkan karena dosa-dosa masalah yang akan menumpuk, yang belum bertaubat darinya secara massal. Jika itu menyebabkan, maka obat satu-satunya adalah beristighfar dan bertobat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang mengisahkan surah Nabi kepada kaumnya. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum biqar wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, yang artinya, dan Hud berkata, hai kaum, mohonlah ampun kepada Rabbmu, lalu bertakwalah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras atasmu, dan Dia akan menumbuhkan, menambahkan kekuatan-kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 50. Para jamaah yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi tiada kehidupan yang sepi dari tantangan dan godaan. Agar kita tetap tegar dan selamat dalam berbagai gelombang kehidupan, tidak bisa tidak, kita harus memiliki dan melakukan tidak di atas, yaitu istiqomah, istiqoroh, dan istighfar. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menatap masa depan dengan keimanan dan rahmat-Nya yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil hajj wa la bil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud du'a. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim wastaghfiruhu min dzikrihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.